Allahu 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 Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darini rahimahullah ta'ala, barang siapa yang dia sangat kenyang, maka dia akan mendapatkan ada 6 pengaruh dalam dirinya. Yang pertama, faqada halawatul iman halawatul munajah. Dia akan kehilangan manisnya bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala. Wa ta'adzar, dan dia juga akan dijauhkan dari hifdzul hikmah, dari hikmah Allah tabaraka wa taala. Wa hirmani asy-syafqah 'ala al-khalqi, dan dia juga akan dijauhkan ya dari rasa perhatian atau rasa cinta kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa taala. Karena li'annahu idza syaba'a dhanna anna al-khalq kulluhum syabba'. Dia akan mengira bahwasanya semua makhluk juga seperti dirinya, sama-sama kenyang. Jadi orang yang kenyang itu akan merasakan orang lain juga sama-sama kenyang. Berbeda dengan orang yang kelaparan, ya. Dia juga dapat merasakan orang lain dalam kondisi kelaparan. Tapi orang yang kenyang, dia tidak bisa merasakan orang lain dalam kondisi kelaparan. Kemudian wa saqalul ibadah, dan ibadahnya juga akan terasa berat, ya. Wa ziyadah asyahawat, syahwatnya akan semakin bertambah, ya. Wa anna sa'irul mu'minin yaduruna haulal masajid. Orang-orang mukmin itu akan senantiasa berada, inginnya selalu dekat dengan masjid. Sementara wasyabba, orang-orang yang biasa perutnya kenyang, dia akan yaduruna haulal masajid. Dia hanya akan berada di sekitar tempat pembuangan perutnya saja atau pembuangan kotorannya. Jadi orang-orang yang syabba, orang-orang yang terbiasa dengan kenyang, ya, dia akan terjangkit penyakit futur, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Sebab berikutnya adalah mufaraqatul jamaah wa isaru hayatil uzlah wa tafarruq. Ya, dapat juga menjadi sebab-sebab futur adalah dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya, perkumpulan orang-orang mukminin, ya. Dan atau juga bisa terjangkit dari orang-orang yang, ya, mengutamakan isarul hayatul uzlah. Dia hayatil uzlah, dia lebih mengutamakan orang-orang menyendiri. Orang-orang yang lebih suka menyendiri, atau dia memisahkan diri dari jamaah, dari kelompok orang-orang beriman, dari organisasi atau muasasah di mana di sana berkumpul orang-orang baik, maka dia akan bisa lalai dengan sendirinya. Ya, karena memang Syekh juga menyebutkan di sini bahwasanya dzalika anna thariq tawilah, ya, tawilah al-ab'ad. Jalan dakwah ini sangat panjang, ya, sangat berat, ya. Maka di sana kita akan menemukan muta'addidah al-marahil wa kasiratul uqubat, ya. Kita akan menemukan banyak tantangan dalam berbagai tahapan dakwah kita. Maka seorang mukmin, ya, selalu seharusnya dia bersama orang-orang yang saleh, bersama jamaah orang-orang yang beriman. Karena memang wajada nafsahu dauman mutajaddid an-nasyad, quwwal iradah sadiqul azimah. Amma idza shadda 'anil jamaah wa faraqaha fa inna sayafqid may yujaddid nasyatuhu. Kalau dia berada dalam berjamaah, berada dalam kelompok orang-orang soleh, dia akan terus diingatkan oleh yang lainnya ketika dia futur. Tapi sementara kalau dia tidak bersama mereka, tidak ada yang akan mentajdid, tidak akan yang ada untuk memperbaharui kondisi keimanannya. Maka orang-orang yang keluar dari kelompok orang beriman, dia akan jatuh dalam penyakit futur tersebut, ya. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Jangan kalian memisahkan diri dari jamaah orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang komitmen dengan dakwah. Sekalian, selanjutnya yang menjadi sebab futur adalah yang keempat,
ya, lemahnya atau sedikitnya qilah at-tadakkurul maut, sedikitnya kita mengingat tentang kematian, ya, wa darul akhirah, dan juga negeri akhirat. Ya. Seseorang yang sedikit mengingat kematian juga mengingat-ingat negeri akhirat, membayangkan tentang bagaimana kehidupan kelak kita di akhirat nanti, dengan siapa kita akan hidup, di mana kita akan hidup nanti, seperti apa kita akan hidup di sana. Itu juga akan menyebabkan seseorang akan mudah terkena penyakit futur. Makanya dalam sebuah riwayat yang disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, hadis ini disebut oleh para ulama dengan sanad yang hadis cukup baik sanadnya, ya, di mana Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, ayuhan nas istahyu minallahi haqqal haya. Wahai manusia, ya, malulah kalian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu kepada Allah. Faqala rajul, maka ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasul SAW, inna lanastahi minallahi ta'ala, kami pasti malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, para sahabat sudah paham, mengerti bagaimana ketika mereka berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentu mereka merasa malu karena Allah selalu mengasihi mereka. Maka Nabi mengatakan, faqala man kana minkum mustahiyan fala yabitanna lailatan illa wa ajaluhu baina ainaihi. Janganlah seseorang yang memiliki rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika dia benar dia memiliki rasa malu, maka jangan sesekali dia tidur bermalam, ya, sementara dia merasakan ajalnya di antara kedua pelupuk matanya. Maknanya dia harus merasakan begitu dekatnya ajal pada dirinya, ya. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi ingin mengajak kepada para sahabat yang sudah memiliki rasa malu, sudah merasa memiliki rasa malu kepada Allah, bahwasanya dia perlu memiliki rasa bahwasanya kematian begitu dekat dengan dirinya. Dengan demikian dia akan senantiasa untuk selalu berupaya, ya, menegakkan rasa malunya dimanapun dia berada. Kemudian yang kelima adalah at-taqsir fi amalil yaum wal lailah. Sebab orang futur diantaranya adalah sedikitnya dia perhatian kepada amal-amal hariannya, amal-amal ibadah harian, seperti as-shalah al-maktubah, salat yang wajib, ya. Dia tertidur dalam salat yang wajib, ya, yang tidak ada dia antara dirinya sebab-sebab tertentu, ya. Bisa habis as-samr alladzi la mubarrar lahu ba'da isya, misalkan, wa mislul ihmal ba'da nawafil ar-ratibah, juga misalkan dia lalai dalam melaksanakan salat-salat rawatib, ya, yang dia biasa lakukan, salat-salat sunnah, tarkul qiyamul lail, meninggalkan qiyamul lail, ya, atau salat duha, ya, tidak pernah melaksanakan salat duha, atau tilawatil Quran, atau zikir, atau doa, atau istighfar, ya, atau takhalluf an dhahab ila masjid. Ini semua contoh-contoh yang saya sebutkan. Atau adamul hudur al jamaah biduni udhr, ya, dia datang ke masjid terlambat, atau dia datang ke masjid dengan selalu di saf terbelakang, ya, atau kemudian dia tidak datang ke masjid tanpa udzur. Ini juga diantara sebab-sebab seseorang akan terjangkit penyakit futur. Artinya dia meremehkan amal-amal harian yang seharusnya dia jaga sebagai seorang aktivis dakwah. Maka Syekh mengatakan, ya, di sini bahwasanya seseorang yang kasar, dia malas terhadap amal-amal harian ini, pasti dia akan terjangkit penyakit futur, ya, di satu saat, memudahkan dia untuk masuk ke dalamnya penyakit futur. Kemudian yang keenam, dukhulu jawfah syai' muharram aw bihi syubhah. Jadi dia masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan, atau dia terjerembab ke dalam hal-hal yang syubhat, ya. Makanya hal-hal yang haram atau hal yang syubhat, dua-duanya dalam Islam harus dijauhkan.
terjerembab ke dalam hal yang haram, tentu akan menimbulkan kelemahan dalam dirinya. Orang yang sudah memasukkan pada dirinya makanan-makanan haram misalkan, atau syubhat-syubhat yang dia tidak tahu ini halal atau haram, dia tetap saja terjang, maka hatinya semakin lama akan semakin mengeras. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perintahkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kepada manusia agar memakan makanan yang halal dan thayyib saja. Wala tatabi'u khutuwat asyaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Salah satu langkah-langkah syaitan adalah menawarkan atau membayangkan, mengiming-imingi hal-hal yang haram, atau kalau dia tidak mampu, orang itu sudah mampu meninggalkan yang haram, akan ditawarkan dengan hal-hal yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang kalau sudah terbiasa dengan syubhat-syubhat, dia akan mudah masuk ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Maka mari kita perhatikan sebab-sebab ini. Kemudian meskipun di sini nanti Syekh Said Muhammad Nuh juga menyebutkan dalil-dalil yang lainnya seperti kullu jasatin nabatat min suhtin ay min haramin fannaru aula bihi, dan juga hadis tentang hal halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sudah antum hafalkan juga dalam hadis arba'in, wa bainahum umur mushtabihah faman taraka ma yushbituhu alaihi minal ismi kana lam istaban atraka. Maka ini juga diantara hadis-hadis yang Nabi SAW ingatkan terhadap orang-orang yang masuk dalam hal-hal yang haram. Intinya Nabi kemudian memberikan pegangan ma yaribuka ila ma la yaribuk. Dalam hadis akhrajahu Tirmidzi, Nabi mengatakan tinggalkan hal-hal yang engkau ragu, ya, menuju hal-hal yang tidak engkau ragui, ya. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang kita sudah yakin. Kemudian dalam poin yang ketujuh, ya, Syekh menyebutkan ikhtisar amil ala janib wahidin min jawanibiddin. Ya. Juga salah satu analisa Dr. Syed Muhammad Nur rahimahullah adalah hanya mencukupkan seorang amil, seorang aktivis dakwah hanya mencukupkan dengan sebagian dari perintah-perintah syariat. Seperti contoh, ya, dia menyebutkan di sini, ya, sebagian orang hanya fokus saja kepada masalah-masalah tertentu dalam syariat ini. Misalkan ada orang yang hanya fokus dengan masalah-masalah siasa saja, dia tidak perhatian dalam masalah-masalah akidah, atau sebaliknya, orang yang hanya fokus kepada akidah tapi tidak memperhatikan masalah akhlak, tidak memperhatikan masalah syariah, tidak memperhatikan masalah keumatan. Jadi ini juga diantara hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang terjangkit kepada futur. Dia tidak memiliki wawasan yang banyak sehingga dia merasa bosan dengan hal-hal yang dia hadapi. Oleh karena itulah manhaj Islam mengajak kepada kaum muslimin untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam itu secara sempurna. Lihatlah Islam dalam semua aspeknya, kita berupaya untuk mengamalkan Islam dalam semua aspeknya. Ketika kita mampu untuk dalam dunia akidah, kita masuk ke dalamnya, dalam dunia syariah kita masuk dalamnya, dalam akhlak kita masuk dalamnya, dalam dunia siasa kita mampu mencermatinya, ya, sehingga wawasan kita terbuka dan kita tidak mudah masuk ke dalam penyakit futur. Yang kedelapan, al-ghaflah min sunanillah min kauni wal haya. Seseorang yang lalai, ya, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menetapkan sunnatullah dalam kehidupan ini. Seperti misalkan Syekh menyebutkan fa inna nara sinfan minal amilin di dinillah yuridu ayyughayyir al-mujtama', ya, kullihi. Dia ingin ada sebagian para aktivis dakwah itu yang ingin segera untuk memperbaiki semua aspek dalam hal agama dalam masyarakat, ya. Ingin merubah masyarakat, semuanya dirubah, ya, baik pemikirannya, ya, kemudian akhlaknya, bahkan sampai kepada undang-undangnya, ya, al-ijtimaiyah wa siyasah wa iqtisadiyah,
baik dalam budaya, kemudian politik, kemudian ekonominya ingin segera dirubah. Padahal Islam ini menganjurkan kepada kita untuk memperhatikan tadarruj, memperhatikan adanya tahapan-tahapan. Tidak kemudian kita istijal atau kita terburu-buru untuk masuk ke dalam semua aspek, dan kita inginnya semua aspek selesai secara cepat, sehingga kemudian sebagian kita futur, ya, lemah ketika melihat semua aspek kok tidak bisa diperbaiki. Gimana ini? Kapan ini? Sehingga kemudian dia terjerumus ke dalam rasa putus asa, atau kemudian dia berhenti untuk bergerak karena melihat semuanya nampaknya tidak bisa diperbaiki. Itu karena biasanya dia menganggap, ya, dia tidak sabar dengan kondisi yang ada, semuanya harus segera diselesaikan. Kemudian yang kesembilan, at-taqsir fi haqqil badan bisababi tukhamah al-a'ba wa kasratul wajibat, ya, wa qillatul 'amilin, ya. Jadi Syekh menyebutkan tentang bagaimana seseorang aktivis dakwah ini, ya, tidak memberikan hak-hak kepada dirinya, ya, kurang memberikan hak-hak kepada badannya, ya, atau kemudian tidak memberikan hak kepada bagaimana dia mengatur dirinya untuk istirahat, ya, kewajiban-kewajibannya terlalu berlebihan, ya, tidak ada waktu untuk dirinya, ya. Maka ini juga bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam sifat futur, ya. Maka agama ini mengajak kepada kita untuk memberikan hak-hak dalam diri kita. Sebagaimana, ya, Nabi SAW mengatakan ketika melihat ada fenomena tentang orang-orang yang melalaikan hak-hak dirinya, ya, maka Nabi SAW mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, ya, sesungguhnya dalam dirimu itu ada hak Allah tabaraka wa ta'ala. Wa li nafsika 'alaika haqqan, ya, selain ada hak Allah juga ada hak untuk dirimu, ya. Wa li ahlika 'alaika haqqan, hak keluarga juga ada, ya. Fa'ati kullu dhi haqqin haqqahu, maka Nabi katakan berikanlah hak-hak itu sesuai dengan hak-haknya, ya. Jadi jangan terporsir saja untuk memberikan hak Allah tabaraka wa ta'ala tanpa hak keluarga diabaikan. Ini juga terjadi pada masa Nabi SAW, ya, ada sahabat yang seperti itu, ya. Ada kisah misalkan antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan sahabat Salman Al-Farisi, ya. Abu Salman Al-Farisi melihat Abu Dzar Al-Ghifari ini ibadahnya siang dan malam sampai tidak bertemu dengan istrinya, sampai tidak memberikan hak istrinya. Maka Salman Al-Farisi menasihati Abu Dzar bahwa dirinya perlu memberikan hak-hak, termasuk hak kepada istrinya. Kemudian yang ke-10, adamul isti'dad li muwajah ma'uqat at-tariq, ya, adamul isti'dad, tidak adanya kesiapan dari seseorang aktivis dakwah untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah. Jadi ketika dia sudah berazam untuk berdakwah, ya, tapi dia tidak memiliki kesiapan, ya. Dia tidak mau mempersiapkan dirinya sebagai dai, sebagai aktivis, ya. Padahal untuk menjadi seorang aktivis dakwah tentu dia akan menghadapi banyak sekali tantangan di masyarakat, ya. Orang-orang yang sudah memasuki kancah aktivitas dakwah, ya, secara sunatullah dia harus memenuhkan dirinya untuk melakukan persiapan, ya. Termasuk kita semua yang ada di kampus ini belajar di tarbiyah, ya, dalam rangka persiapan untuk tugas-tugas dakwah ke depan yang lebih berat lagi. Bahkan dalam Islam pun, ya, kita juga diperintahkan untuk memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Nabi SAW juga dalam banyak ayat, ya, memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana kita akan menghadapi ujian yang banyak. Di antaranya tidak hanya diri kita, istri kita pun kadang menjadi ujian, anak-anak kita menjadi ujian, ya, dan yang lain sebagainya, harta kita, fitnah, itu banyak sekali. Maka persiapan kita pun juga harus maksimal menghadapi hal-hal tersebut. Kemudian kita, ya, yang ke-11 adalah suhbah. Suhbah itu
dzul iradat ad-dha'ifah wal humum ad-daniyah. Kita berteman dengan orang-orang yang masya Allah tidak memiliki semangat atau tidak memiliki motivasi yang tinggi, dan visi hidupnya itu hanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dia hanya memikirkan hal-hal yang sifatnya dunia misalnya. Berteman dengan orang seperti ini juga berbahaya karena dapat mempengaruhi diri kita. Maka kalau kita berteman, kita diperhatikan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk memperhatikan siapa orang-orang di sekitar kita. Maka Syekh di sini menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan tergantung siapa temannya. Biasanya kalau temannya itu buruk, maka kita pun akan memiliki dampak, akan terdampak. Karena memang sedikit banyak pertemanan itu pasti akan memiliki athar. Pertemanan dengan orang-orang baik juga akan dapat asarnya. Pertemanan dengan orang-orang buruk demikian pula. Asarnya pun akan kita rasakan, terasa ataupun tidak terasa. Maka Nabi menyebutkan dalam hadisnya, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah seseorang dia melihat siapa teman dekatnya, khalil, siapa orang yang paling dekat dengan dirinya. Maka dialah orang yang akan semisal dengan temannya. Karena kata khalil dalam Islam ini lebih dalam dari kata sahib. Kalau khalil itu sudah sangat dekat, maka orang kalau melihat kebaikan orang atau melihat bagaimana karakter orang ini, coba kita cek teman yang sangat dekat ini seperti apa. Kalau teman yang sangat dekat dengan dirinya orang-orang yang baik, insya Allah orang itu akan termasuk pula di antara golongan orang-orang yang baik. Kemudian Syekh juga menyebutkan tentang al-afwiyah fil amr, sawa'un alal mustawa al-fardi awil jama'i. Tidak adanya amal yang terprogram, apakah itu dalam konteks amal dakwah yang fardi maupun jama'i, dalam konteks amal-amal dakwah yang sifatnya pribadi ataupun kelompok. Jadi tidak terprogram dengan baik amal-amal dakwah itu, sehingga kemudian dia tidak menemukan hasil dari dakwahnya, karena memang tidak terkonsep dengan baik, berjalan begitu saja. Dia asal berjalan, tidak memperhatikan kadarnya, tidak memperhatikan persiapan-persiapannya, sehingga ketika terjadi halangan dan rintangan di tengah jalan, dia cepat terjadi rasa futur. Kemudian saya ringkas saja, al-wuqu' fil ma'asi wasayyi'at la siyama saghair al-dzunub ma'al istihanat biha. Jadi terakhir Syekh menyebutkan sebab yang terakhir adalah orang yang terjerembab ke dalam maksiat. Hal-hal yang berbau maksiat atau hal-hal yang berbau kejahatan, keburukan, apakah itu saghair al-dzunub, apakah itu hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa kecil, ma'al istihanah, atau bersikap meremehkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan tersebut. Termasuk dalam kemaksiatan, terjerembab dalam kemaksiatan, kemudian dia meremehkan dosa-dosa kecil, itu juga sangat berpotensi besar seseorang akan terkena penyakit futur. Karena maksiat ini masya Allah, bagaimanapun bentuknya, maksiat sekecil apapun dia akan mempengaruhi jiwa kita. Maksiat sekecil apapun pasti akan mempengaruhi ibadah kita. Perhatikan ikhwah sekalian, para ulama dulu, para ulama salaf, ketika dia ingin melihat apakah dia ini orang-orang yang bermaksiat atau tidak, itu dilihat dari ketika dia menegakkan sholatnya. Kalau di dalam sholatnya dia tidak mencapai kondisi khusyuk kepada Allah, nikmat dalam ibadah, dipastikan dia sehari-harinya masih ada maksiat yang dia pelihara. Maka bagaimana dengan kita? Bagaimana kualitas khusyuk kita dalam ibadah, khusyuk kita dalam sholat, dalam munajat? Kalau kita masih sulit, tentu salah satu sebab utamanya adalah
masih kita temukan banyaknya maksiat dalam diri kita. Dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan, sering kita anggap remeh, dan itu semua akan berdampak kepada jatuhnya seseorang ke dalam sikap futur dalam kehidupannya. Maka dalam hal ini ya, juga ada bab yang Syekh juga tulis ya. Orang yang futur, tadi kita sudah bahas tentang beberapa sebab-sebabnya orang yang masuk dalam futur ini. Ada 13 sebab yang Syekh sebutkan, dan sekarang Syekh mengatakan salisan atharuhu. Bab berikutnya ada tentang dampak futur. Dampak futur ini ada dua ya, alal amilin, dampak yang langsung kepada kita sebagai aktivis dakwah, atau ada amal al-islami, atau kepada aktivitas amalnya ya. Tentu saja ya, orang yang terkena dampak futur ini kepada dirinya sebagai aktivis dakwah ya, maka dia akan merasakan bagaimana sedikitnya ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alal aqal min at-ta'at wa rubbama qubida ahaduhum wa huwa fatirun kaslan. Maka dampaknya adalah diantaranya setidak-tidaknya dia akan terjadi ketaatan yang semakin sedikit ya, atau kemudian ketaatan yang sudah lepas dari dirinya ya, kemudian dia menjadi futur dan malas, fayalqallah muqassiran mufarritan ya, dan dia bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhir nanti dalam kondisi dia sedang futur. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita sedang lemah ya. Maka Nabi SAW mengajak kita untuk mengamalkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi ya, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu agar dijauhkan dari sifat alham, ragu-ragu, wal huzni ya, sikap bersedih hati, wa a'udzubika minal ajiz, dan aku berlindung dari sikap lemah ya, wal kasal, malas ya. Lemah, malas ini penyakit ya. Maka kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, berlindung dari sikap pengecut ya, ketika kita menghadapi perkara-perkara yang